Halo Capricorn, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Capricorn ya. Bertemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cemplon Seklepon Ponpon. Kali ini kita mau kupas tuntas tentang karma dia yang menyakitimu dan kamu ya. Oke. Ini adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua Capricorn. Saya mengajak teman-teman untuk berpikir logis dan kritis. Nggak mungkin nasib semua Capricorn itu sama. Dan thank you buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Makasih banget ya. Aku doain kamu kaya raya 7 turunan, 7 tanjakan sayangku. Dan yang belum subscribe ditunggu ya. Karena dengan subscribe, kita akan lebih mudah untuk terkoneksi ya. Makasih buat kamu yang udah share juga. Kapan hari aku ngelihat ada yang share ya, thank you. Terus kapan hari ada juga yang komentar. Aku nggak skip iklannya, aduh makasih banget ya, itu kamu sudah memiliki mental kaya karena kamu menolong orang. Thank you banget, I really appreciate, terima kasih banget. Oke, Capricorn, karma dia yang menyakitimu, karma dia dan kamu kupas tuntas. Temperance, ada Four of Cups, Seven of Swords, Knight of Swords reverse. Ada The Tower. Oke. Acakadul kacrut. Oke, di sini ada The Sun. Ada Page of Cups reverse. Ada Seven of Wands ya, oke. Di sini saya juga memakai Oracle. Ya. Karma dia. Oke, ini saya kocok dulu ya. Karma itu apa sih? Karma itu adalah kayak orang ada bilang kayak hukum sebab akibat, terus kemudian hukum tabur tuai, sama aja ya. Karena setiap perbuatan kita itu selalu mengundang reaksi ya. Jadi karma itu bukan hanya buruk. Kalau orang tuh ngomong karma, orang suka pikirannya oh buruk gitu ya. Padahal enggak. Karma baik juga ada ya. Dan semua orang itu punya dua-duanya. Punya karma baik, punya karma buruk. Sekarang tinggal perbanyak yang mana gitu, kita perbanyak yang mana ya. Kalau pengen hidup kamu selamat, sehat walafiat, bahagia ya perbanyaklah karma baik ya. Kalau kamu udah bosen gitu dengan hidup yang tenang-tenang aja ya perbanyak karma buruk. Emang ada ya gitu orang yang sengaja cari keributan gitu, cari masalah di dalam kehidupannya. Oke, Capricorn, we'll see ya, kita akan lihat. Oke. Bagaimana kondisi dan yang terjadi kepada dia yang kamu rasa dia menyakiti kamu. Sebetulnya sakit atau tidak itu adalah sebuah pilihan ya Capricorn ya. Saya pernah nulis bahwa ketika kamu dikhianati, ketika kamu sakit hati itu memang di luar kontrol ya. Apa yang orang lakukan kepada kita itu kita nggak bisa kontrol, tapi kita bisa memilih. Apakah kita akan sakit hati atau enggak, itu kita bisa memilih. Saya pernah seperti itu dan saya katakan kepada orangnya, saya membaca dan saya tahu apa yang kamu lakukan pada saya, tapi saya memilih untuk tidak sakit hati. Dan itu rasanya plong banget ya. Oke, kita akan lihat dulu ya apa yang terjadi pada dia. So far sih tidak banyak yang saya lihat, mungkin tidak banyak yang ini ya, karena orangnya ini fine-fine aja. Maksudnya dalam pekerjaan dia masih baik-baik saja, sekalipun mungkin di dalam pekerjaan dia mengalami namanya tidak dihargai. Ya, dalam pekerjaan dia mengalami namanya direndahkan, diremehkan, dipandang sebelah mata. Tapi overall untuk pekerjaan, so far baik-baik saja dan orangnya kebetulan cukup bisa, dia cukup pintar untuk mengambil satu keputusan kebetulan ya. Dan kita akan lihat hal yang lainnya. Kira-kira apa ya? Oke, di sini ada bahwa dia itu cukup sekarang. Sekarang dia menghargai apa yang dia miliki ya. Mungkin dia pernah merasa kehilangan atau dia sudah belajar gitu dari kejadian yang menurut kamu itu menyakiti hati kamu atau menzolimi kamu atau apa ya, apapun istilahnya ya.
Dan dia cukup belajar gitu dari peristiwa tersebut, dan saat ini dia mencoba untuk melakukan hal-hal yang baik ya. Mungkin untuk membayar karmanya atau untuk menutupi karmanya gitu. Dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk saat ini. Dan memang di sini saya lihat ya, ini ada Seven of Swords reverse, ada Knight of Swords reverse. Well, ini saya lihat memang dia mengalami ada kayak semacam yang ditusuk dari belakang, maksudnya dihianati gitu oleh seseorang yang dia percayai, bisa jadi kekasih, bisa jadi rekan kerja atau mitra kerja. Yang di sini saya melihat memang sempat ada konflik ya, dan kemudian his life atau her life is falling down, rasanya kayak bener-bener yang udah berantakan gitu ya, semuanya pada berjatuhan gitu, entah mungkin orang yang disayanginya. Karena di sini saya lihat ada Page of Cups menggambarkan bahwa dia mengalami yang namanya patah hati. Ya. Orang ini mengalami patah hati yang sangat mendalam, just like mungkin kalau misalnya kamu ada hubungan cinta dengan dia. Seperti yang kamu alami, seperti itulah yang dia alami juga ya. Kalau misalnya ini adalah ex kamu atau mantan kamu, ya dia merasakan sakit hati, patah hati yang sangat mendalam, karena ini orangnya ternyata bucin. Di sini ada woman holding a heart ya, terutama yang pria ya. Terutama kalau orang ini adalah seorang pria. Kalau dia adalah seorang pria, ini bucin banget. Dia bucin banget sama pasangannya ya. Dan orang bucin itu tidak memiliki dunia sendiri ya. Orang bucin itu dunianya tuh nebeng di orang lain. Ya di orang yang dia cintai itu udah kebayang kalau misalnya ditinggalin atau disakitin oleh orang yang dia bucinin itu, wah itu bener-bener hidupnya dia tuh udah kayak yang apa ya, udah kayak falling down ya, bener-bener yang ambruk, remuk gitu ya, ambiar. Apalagi sih ya bahasanya, yang udah hancur lebur mumur. Udah seperti itu. Nah, kalau orang bucin tuh seperti itu ya. Ya milikilah dunia sendiri ya teman-teman di sini, yang mungkin kamu bucin sama orang ini juga. Buktinya waktu ditinggalin juga mungkin kamu merasa sakit hati, dendam gitu ya. Tapi overall orang ini karena dia mencoba ya untuk menebarkan karma-karma baik dalam kehidupannya. Ya, ini dia ada kok di tengah-tengah ini, dia saya rasa ini dalam karir ya. Dalam karir ini, ya the sun will shine, orang ini cukup sadar, mungkin bahkan lebih sadar daripada kamu. Kamu sampai sekarang gak bisa move on, tapi orang ini dia menyadari bahwa besok kan matahari masih bersinar gitu. Dia masih menyadari bahwa kekacrutan hari ini tuh bukanlah berarti kekacrutan seumur hidup. Tidak berarti seperti itu, karena dia menyadari bahwa dia besok kan kejadian kan bisa berubah gitu. Matahari masih tetap bersinar, itu yang dia yakini. Sekali lagi orangnya ini dia cukup tegas terhadap dirinya sendiri. Dia bisa mengambil satu keputusan terhadap dirinya sendiri ya. Cuman yang menyakitkan bagi dia memang dia merasa kayak ditikam dari belakang ya. Terus kemudian ini memang impact ke dalam kehidupannya. Hidupannya tuh kayak yang udah semuanya udah kayak rontok, udah kayak habis gitu ya. Dia merasakan seperti itu, dan ini sangat menyakiti orang ini. Ini sangat menyakiti orang ini ya. Ibaratnya kayak misalnya orang tuh kalau cinta, orang itu kalau bucin ya, dia tuh kan kayak ngontrak di rumah orang. Nah, terus kemudian kontrakannya itu terbakar, dia mau tinggal di mana? Dia nggak punya tempat tinggal. Nah, ibaratnya tuh bucin tuh seperti itu, analoginya bucin. Ini pula yang terjadi terhadap dia ya. Jadi mungkin apa yang dia lakukan kepada kamu itu dia tuh mengalami sendiri, dan ketika dia menyadari itu, dia terima loh. Dia terima karena dia ngomong, oh ya aku pernah giniin orang, aku pernah kok melakukan ini sama orang, dan dia menerima, maksudnya menerima hukumannya, menerima karmanya itu. Dia berpikir bahwa dia sedang membayar karma. Paham bener orang ini ya, dia sangat-sangat paham gitu. Dan ya tak perlu mengharapkan dia kena bad karma, no need. Bukan urusan kamu, sekali lagi. Urus hidup sendiri, itu yang paling penting ya Capri ya, oke? Miliki hati seluas samudra, di mana setiap tetesan air beracun apapun di dalamnya, itu tidak akan mempengaruhi samudra, karena samudra begitu luas ya. Milikilah hati seluas samudra sayangku Capricorn.
Well, oke, kurang lebih seperti itu ya. Aku mendoakan agar kamu hatinya bisa lega ya. Lepaskan segala beban, lepaskan segala beban. Nanti kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Nggak resonate juga nggak apa-apa, berarti kita belum berjodoh. Dan kalau misalnya kamu ingin melakukan personal reading atau private reading, silahkan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar sayangku ya. Setiap konsultasi dengan saya sifatnya adalah konsultasi interaktif, kita bisa ngobrol ya. Dan buat kamu yang memang kalau nggak ada budget, nyalakan loncengnya ya. Karena kalau misalnya saya live supaya nggak ketinggalan sayangku, ya Capricorn ya. Aku berdoa agar kamu bisa menjadi seorang manusia yang bebas, merdeka ya. Tanpa sampah-sampah emosi, tanpa batu-batu emosi, semuanya dibuang. Be free, be liberated. Oke, Capricorn. Sampai jumpa lagi. I love you. Bye-bye.